Ya, pemirsa, saat ini kita berada di lereng Gunung Penanggungan, sebuah panorama yang tiada duanya seperti surga yang turun ke dunia ya. Ada bukit-bukit di sekitarnya. Gunung Penanggungan sendiri adalah nama kunonya adalah Gunung Pawitra. Pawitra yang artinya tempat suci. Satu puncak penanggungan di tengah dikelilingi 4 bukit di keempat penjuru arah mata angin. Sehingga kemudian secara alami Gunung Penanggungan itu terbentuk seperti mandala atau yang dikenal dengan Pancah Wali Krama. Sehingga kemudian pada masa Majapahit, Gunung Penanggungan ini merupakan pusat akademi, pusat pendidikan, kadewa guruan, asrama para pertapa gitu ya, persajian dan pemujaan. Dan ternyata di lereng-lerengnya di sekitarnya ini ternyata panoramanya itu sangat indah. Jadi sawah-sawah yang menguning di sebelah sana, para warga sedang memanen padinya, merontokkan padinya yang di sana dengan alat yang cukup sederhana, dengan panorama ya, pohon-pohon sengon yang lagi berbunga putih-putih merona. Begitu juga pohon wangkal yang kecoklat-coklatan itu adalah biji-bijinya, kemudian sedang merekah gitu ya. Dan termasuk Gunung Penanggungan ya. Gunung Penanggungan ini salah satu keindahan ya. Puncaknya bagian atas atau pada masa kuno disebut Suarloka. Ini merupakan puncak yang selalu tandus, hanya ditumbuhi savana, mungkin juga edelweiss, beberapa semak kecil seperti manis rejo gitu ya. Dan tidak pernah kemudian tumbuh seperti hutan. Berbeda dengan Kelut yang beberapa tahun yang lalu meletus, saat ini sudah menjadi hutan belantara. Tapi puncak Gunung Penanggungan kita lihat itu selalu gundul. Nah, selalu gundul yang ada di sana itu adalah puncak Gunung Penanggungan atau puncak Gunung Pawitra pada masa kuno ya. Di sekitarnya ternyata area-area persawahan yang sangat indah, bahkan ada sumber mata air yang sangat besar di area ini yang dikenal dengan sumber Gempong. Itu mengairkan air yang sangat jernih, air mineral yang sangat besar yang diduga ya dengan besarnya mata air ini terus bisa kemudian mengairi sawah-sawah sebagai kebutuhan akan air untuk mengairi dan menumbuhkan padi ya. Nah itu sehingga kemudian potensi yang sebesar ini, keindahannya, kesuburannya, air yang sangat melimpah, apakah kemudian di masa prasejarah, di masa kuno tidak menjadi perhatian para pendeta misalnya, para cendekiawan, atau para penguasa-penguasa kerajaan di masa lalu? Jika kita flashback ke belakang gitu ya, ada ternyata di lokasi ini ada pernah ditemukan sebuah prasasti. Ternyata prasasti tersebut era Kediri. Bayangkan era Kediri di bumi Majapahit, di telatah Majapahit seperti ini ya, di lereng Gunung Welirang maupun di lereng Gunung Penanggungan yang sangat indah tersebut. Di mana kemudian pada masa lalu memang perkembangan agama Hindu dan Buddha yang diawali di pusat-pusat kerajaan kemudian menyebar ke pelosok-pelosok desa. Sehingga kemudian di desa-desa terutama di Jawa Timur itu ada simbol-simbol pemujaan kuno. Semacam kemudian Dewa Siwa, Linggayoni, Parwati, Maharsi Agastya maupun Ganesha. Itu ada di sawah-sawah di tengah-tengah. Kemungkinan di lokasi ini juga ada yang sama. Coba kita telisik dan kita temukan ya. Kita coba mengarah ke sana. Jadi semakin sore hari, lereng Gunung Penanggungan semakin biru hijau memukau. Kemudian di samping kiri ternyata ada sebuah bukit kecil ya. Coba kita cari artefak-artefak penting yang ada di bukit kecil ini gitu ya. Apakah kemudian masih dilestarikan oleh warga desa ini ataukah mungkin hanya ditelantarkan saja. Tapi menurut kita ada bangunan semegah ini pasti situs-situs bersejarah itu juga dilestarikan. Jadi lihat teman-teman, ini adalah pohon kersen ya atau pohon keres. Ternyata pohonnya itu berwarna putih dan halus kalau dipegang gitu ya. Dan cabang-cabangnya itu cukup banyak mengarah ke segala penjuru gitu ya. Dan lagi berbuah. Nah, namun masih pentil ya, masih kecil-kecil buahnya ini belum ada yang matang. Coba kita lihat di depan kita, coba ini salah satu ya. Salah satu temuan fragmentaris berupa batu bata kuno. Dan batu bata kuno ini sangat tebal ya. Jadi kita masih seakan-akan kita menduga ternyata batu bata ini mungkin saja masa Empu Sendok atau masa Kahuripan atau masa Kediri. Karena ketebalannya itu lebih dari sekitar 10 cm ini diduga batu bata abad ke-10, 11, 12 ya. Nah ini, coba kita lihat potensi yang lain.
ada sebenarnya fragmen-fragmen batu bata, mungkin saja kemudian ada semacam struktur candi atau bangunan suci atau semacam bangunan profan, istana, kedaton atau sesuatu yang menyerupai bangunan-bangunan kecil dalam bentuk pemujaan seperti yang ada di Pulau Bali, semacam batur atau pelinggih gitu ya. Atau mungkin karena area yang subur dengan area tanaman padi, ada simbol-simbol Dewi Sri. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Coba kita temukan. Banyak sebenarnya teman-teman batu bata fragmen di lokasi ini ya. Coba kita cari sesuatu yang lebih unik. Aduh. Jadi lokasi ini ternyata sangat indah ya, seperti surga yang turun ke dunia. Meskipun kemudian taman ini tidak seperti taman-taman biasanya. Taman ini adalah bunga, tapi banyak juga tanaman singkong yang menyatu dengan bunga-bunga indah ya. Nah, ini salah satu keberkahan. Loh, di lokasi ini banyak semacam struktur batu bata ini. Banyak sekali batu bata kuno ya yang masih kemudian menempel di dalam tebing. Nah, masih menempel di dalam tebing. Coba di sini juga ada batu bata kuno. Nah, ini. Lah, kayaknya di sana itu ada artefak. Jalannya di sini agak sempit. Nah, kita cari jalan yang luas saja. Nah, ini ditanami pohon durian ini, teman-teman. Ini durian ini. Nah, ini ada mahkota raja. Nah, lah, ada artefak penting yang sangat penting juga di sini. Ada semacam mortal stone. Nah, mortal stone. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Ada mortal stone. Jadi rahayu Mbah putunipun sowan. Jadi di sini ada lumpang yang lubang dan pecah. Jadi ini termasuk lumpang pecah dan berlubang ya. Kemungkinan ini secara artefak gitu. Ini sangat arkais, sangat kuno. Bisa saja lumpang ini memang jauh sebelum era kerajaan Majapahit. Bisa era Kadiri, bisa era Singosari, bisa era Kahuripan, atau era Empu Sindo, atau bahkan mungkin era prasejarah gitu ya. Diduga besaran lumpang ini gitu ya, memang diduga ini adalah mortal stone, bagian lumpang yang berfungsi untuk kemudian melembutkan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan atau umbi-umbian gitu ya. Para wanita-wanita melakukannya itu untuk kemudian membuat masakan atau menyediakan makan gitu ya bagi keluarganya dengan batu lumpang. Saat ini memang penggunaan lumpang sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, coba kita keliling-keliling di sini teman-teman. Coba kita mencari artefak-artefak yang lain. Ternyata teman-teman ya, di bawah sana loh, pemandangannya itu sangat indah, penuh dengan gubuk-gubuk atau gazebo-gazebo, tempat para tamu atau para wisatawan mungkin menghilangkan penat sejenak gitu ya, menghilangkan penat sejenak untuk menikmati suasana pedesaan, sawah-sawah, pegunungan, bukit-bukit, sungai-sungai, irigasi, air mancur gitu ya. Nah, ini banyak. Termasuk kemudian di sini memang ada semacam pembangunan semacam gapura yang bergaya arsitektur semacam ringin lawang ya, yaitu bergaya kerajaan Majapahit, dan masyarakat memang masih memiliki semacam kebanggaan akan sejarah peradaban Majapahit di masa lalu. Ada kemudian sumber atau lambang Surya Majapahit, dan ini adalah baru yang diletakkan oleh warga sebagaimana lambang Surya Majapahit pada era kerajaan Majapahit gitu ya. Yang di tengah itu diduga Siwa Mahadewa, kemudian dikelilingi oleh 8 dewa di penjuru arah mata angin ya. Ada Agni, ada Bayu, ada Kubera, ada Brahma, ada Wisnu, ada kemudian Waruna gitu ya, dan lain sebagainya ini. Nah, termasuk kemudian sebagai simbol ya akan kemudian kebesaran kerajaan Majapahit yang ada di tengah, yang dikelilingi negara-negara bawahan atau kerajaan-kerajaan provinsi yang ada di sekelilingnya, misalnya Kahuripan, Tumapel, Singosari, Daha, Kadiri, Wengker, Pajang, Mataram, Lasem, Matahun ya. Itu adalah negara-negara bawahan yang mengelilingi Majapahit yang ada di tengah. Memang secara geografis kebetulan Majapahit itu terletak di Trowulan ya, lebih berada di tengah. Kalau ke utara, di pesisir utara itu ada Lasem, ada Matahun. Kalau ke selatan ada kemudian ada Daha, Kadiri, ada Tumapel, Singosari, ada Wengker gitu ya. Dan Majapahit memang terletak di tengah-tengah. Ini semua simbol Surya Majapahit, lambang Astadipalaka, Nawasanga, termasuk lambang motivasi dan inspirasi serta kebesaran kerajaan Majapahit.
Ternyata di semacam taman kecil di atas bukit ini sebenarnya dahulunya merupakan sebuah punden keramat ya. Jadi ada semacam makam leluhur desa atau Sang Baurekso atau yang membabat alas. Jadi tadi kita lupa, kebanyakan nyocros, lupa berziarah terlebih dahulu. Jadi kita sempatkan untuk berziarah. Nah, kemungkinan memang di dalam sini itu ada semacam candi kecil ya, banyak sekali di sini. Memang fragmen-fragmen batu bata kuno. Kemungkinan batu bata kuno tersebut era apa? Nanti kita coba melihat ikonografi atau arca-arca yang pernah ditemukan di lokasi ini. Jadi di sini ada keterangan bahwasanya di depan kita ini adalah sebuah makam dari orang sakti atau leluhur, orang yang sangat berjasa membuka sebuah dusun Sukorame, atau nama yang lalu-lalu ini adalah Tekik, dari dusun Tekik yang saat ini itu diganti dusun Sukorame ya, di desa Ketapan Rame, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Dan ini tertera di sini. Ternyata kemudian namanya yang dimakamkan ini bernama Mbah Juwok. Jadi coba kita berziarah ke Mbah Juwok terlebih dahulu ya. Oke, kita copot sepatu kita. Rahayu Mbak, rahayu, 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 rahayu. Ya, jadi rahayu, rahayu, rahayu. Wa khususon ila ruhi Mbah Juwok ya, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu yang nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Semoga Mbah Juwok ini ya adalah orang-orang yang berjasa, para pahlawan pembabat alas, Sang Baurekso, senantiasa mendapatkan kemudian kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan ilmunya barokah, semua ilmu-ilmunya menjadi amal jariah karena kemudian dilestarikan warga desa gitu ya. Ternyata di bagian kaki dari makam Mbah Juwok ini, yang makamnya ternyata sangat sederhana ya, dengan nisan batu alam yang berbentuk seperti lingga gitu ya. Namun yang sangat luar biasa, di bagian kaki dari Mbah Juwok ini ternyata ada fragmen arca yang ternyata sulit juga diidentifikasi gitu ya, fragmen-fragmen arca tersebut. Ternyata di sini ada 3 fragmen arca yang diduga ada belalainya, itu bagian diduga adalah bagian dari kepala Ganesha. Jadi Ganesha yang biasa dalam sebuah bangunan suci itu ada di relung bagian timur, sebelah timur. Arca Ganesha itu menghadap ke timur biasanya ya. Yang di tengah ini dengan ciri-ciri seperti ini kemungkinan adalah arca Dewi Parwati yang biasanya kemudian berada di relung dari sebuah bangunan suci yang berada di utara. Jadi menghadap ke utara, menghadap ke Gunung Penanggungan kalau di sini ya. Kalau di sebelah sini ini kemungkinan adalah kaki dari Maharesi Agastya yang biasanya berada di relung sebelah selatan. Jadi dahulu diduga ada bangunan candi yang langgam-langgamnya ini ternyata lebih tua dari kerajaan Majapahit ya. Dari prasasti yang ditemukan memang ada prasasti era kerajaan Kadiri ya, diduga masa Raja Jayabaya yang saat ini tersimpan di Museum Pim Trowulan, sehingga kemudian fragmen arca Maharesi Agastya, fragmen arca Dewi Parwati, dan fragmen arca Ganesha ini yang diduga dahulunya di bukit kecil ini ada semacam bangunan suci ya. Bangunan suci tersebut berbentuk kotak seperti ini, yang di tengahnya kemungkinan ada lingga yoni yang saat ini sudah tidak ada, lambang Dewa Siwa. Yang kemudian di selatan ini ada arca Maharesi Agastya, yang di timur ini ada arca Ganesha, yang di yang di utara ini ada arca Dewi Parwati, yang kemudian masuk ke bangunan suci biasanya kiri kanan ada Mahakala dan Nandi Suara, kemudian Andalingga Yoni, dan di depan ini biasanya ada Lembu Nandi. Ini sebuah satu kesatuan magis dan sakral tentang pemujaan Dewa Siwa, lambang kesuburan, lambang kemudian kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja, termasuk sebagai perkembangan agama Hindu yang kemudian tidak hanya dianut di kalangan kerajaan, kalangan keraton saja, melainkan sudah menyebar ke desa-desa. Karena sebagian besar desa-desa itu masih menganut agama leluhur nenek moyang, yang biasanya pemujaan kepada nenek moyang, animisme, dinamisme, yang di era kerajaan Majapahit itu dikenal dengan kabuyutan. Atau pada masa akhir ini ada serat namanya serat Sesu Bakir atau serat Sabdo Palon,
itu dikenal dengan nama agama Kapitayan gitu. Di desa-desa kebanyakan masih berkembang agama Kapitayan. Seiring dengan perkembangan Hindu-Buddha di kerajaan, maka agama Hindu-Buddha menyebar pula di desa-desa. Buktinya seperti ini. Jadi di desa-desa, di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di sungai-sungai yang indah ini ada semacam, dan di sana itu ada semacam batu bata yang sangat besar. Diduga memang batu bata ini tidak memiliki ciri-ciri era kerajaan Singosari maupun Majapahit. Yang diduga batu besar ini bisa jadi era Empu Sindok, era Kahuripan, maupun era Kadiri, sebagaimana kemudian prasasti yang ditemukan. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kemudian ya benda-benda seperti ini dan batu bata kuno itu memang sangat langka tiada duanya, dibuatkan tempat tertentu, dicungkup tertentu gitu ya, kemudian bisa disemen agar tidak hilang, mungkin lebih bagus lagi gitu ya. Dan ini sudah bagus sekali dan sangat recommended, dan semoga kemudian aktivitas kita bermanfaat dalam mengeksplorasi jejak-jejak peninggalan sejarah leluhur Nusantara.